Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 6 buku Messi dari tim Harvard. Judulnya ini loh, Perdana Menteri dan Para Medis. Jebakan menerapkan target terapi di dunia yang berantakan. Menarik banget kan? Sumber kita ya bab ini. Dan misi kita kali ini mencoba mengerti kenapa sih target-target yang kelihatannya oke, terukur, yang sering kita temui di kerjaan atau di pemerintahan gitu, kenapa justru bisa jadi bumerang kalau diterapkan ke sistem yang kompleks dan yaitu tadi berantakan. Anda mungkin nanti bakal kaget lihat kok bisa nyambung antara target layanan kesehatan, hutan di Jerman, sama peringkat universitas? Iya, betul. Kita ini kan sering tergoda ya sama yang rapi, yang gampang diukur. Kayaknya lebih enak gitu ngelihatnya. Tapi ya itu, seperti yang bakal kita lihat dari sumber ini, dunia nyata itu seringnya terlalu berantakan, terlalu kompleks untuk bisa dimasukkan ke kotak-kotak target yang sempit itu. Oke, kita mulai dari contoh utamanya ya, target waktu tunggu 48 jam. Ini di layanan kesehatan Inggris, zamannya Tony Blair. Tujuannya kan baik ya, biar pasien cepat gitu ketemu dokter. Tapi apa yang kejadian? Sumber ini bilang, malah banyak dokter jadi nolak janji temu yang rutin, atau nolak pasien yang, masalahnya udah lama. Kenapa? Ya biar slotnya kosong, biar bisa dipakai pasien baru demi ngejar target 48 jam itu. Aneh ya, fokusnya jadi geser gitu. Nah, ini contoh klasik banget. Targetnya malah mengalahkan tujuan utamanya. Tujuannya kan pelayanan yang bagus, ya kan? Tapi karena ada target angka 48 jam, fokusnya jadi ke situ, bukan ke kebutuhan pasien secara menyeluruh. Ini jadi ingat contoh lain di buku ini, soal kehutanan ilmiah di Jerman abad ke-18 dulu. Oh, yang normal Baum itu, pohon standar. Saya baca sekilas itu. Betul sekali. Normal Baum. Jadi para rimbawan zaman itu mereka kayak terobsesi gitu bikin hutan yang ideal, yang gampang diukur hasil kayunya. Mereka tebang semua pohon yang beragam, terus diganti sama pohon sejenis yang seragam. Biar rapi katanya. Hasilnya, ya hutannya jadi rapi kalau di peta. Gampang dihitung volume kairnya. Tapi secara ekologi malah jadi rapuh banget, gampang kena penyakit, dan akhirnya dalam jangka panjang malah nggak produktif. Fokus ke satu metrik, yaitu volume kayu, malah mengorbankan kesehatan sistem hutannya. Wah, iya. Polanya mulai kelihatan ya. Fokus ke satu angka, yang lain berantakan. Dan ternyata ini ada di mana-mana ya. Buku ini juga cerita soal kartu laporan, report card gitu, buat ahli bedah jantung di Amerika. Tujuannya sih bagus ya, biar transparan kinerjanya. Tapi ujung-ujungnya gimana? Dokter malah jadi ragu-ragu gitu mau operasi pasien yang kasusnya sulit atau risikonya tinggi. Kenapa? Ya takut skor mereka jelek. Nah, Jadi mereka lebih milih pasien yang aman, yang gampang. Kan kasihan pasien yang justru paling butuh bantuan malah bisa nggak tertolong ya. persis, perilakunya jadi terdistorsi hanya demi ngejar angka. Dan yang bikin agak gimana gitu ya, ini polanya konsisten banget loh di banyak bidang. Peringkat universitas di AS, itu dikejar pakai trik-trik admisi biar kelihatan lebih selektif. Jumlah pendaftarnya dimanipulasi. Terus di Inggris, universitas mengakali penilaian riset. Caranya, rekrut dosen bintang tamu paruh waktu, tapi kreditnya dihitung penuh. Pintar kan ngakalinnya? Bahkan target waktu respons ambulans yang 8 menit itu diakali juga. Gimana tuh ngakalinnya? Ya macam-macam. Kadang ambulansnya sengaja dilambatin kalau udah kelihatan nih nggak bakal sampai dalam 8 menit. Biar apa? Biar nggak merusak statistik rata-rata waktu respons mereka. Ya ampun. Orang itu memang kreatif banget kalau cari celah. Tapi kenapa sih ini kok kejadian terus? Kayak nggak belajar gitu ya kita. Sumbernya nyebutin beberapa alasan sih. Ada tunnel vision, jadi fokusnya sempit banget ke apa yang diukur, lupa tujuan besarnya. Terus, ya ukurannya itu sendiri bisa menyesatkan. Kayak skor dokter tadi kan. Bisa jadi skornya bagus bukan karena dokternya hebat, tapi karena dia milih pasien yang gampang aja. Dan kadang targetnya udah nggak relevan aja sama kondisi sekarang. Betul. Ini kayak dilema gitu ya. Target kalau terlalu simple, kayak waktu tunggu 48 jam tadi, gampang banget diakali. Tapi kalau targetnya dibuat super kompleks, super canggih, contohnya regulasi perbankan Basel II atau 3, itu kan rumit banget tuh. Ternyata sama aja. Bisa juga diakali sama bankir-bankir pinter. Cuma caranya aja yang lebih lebih canggih juga ngakalinnya. Oh, kayak kasusnya Volkswagen itu ya? Skandal emisi itu kan. Mereka kan lolos uji emisi di lab berkali-kali. Nah,
Mobilnya itu dirancang khusus untuk bisa lolos tes standar. Tes di laboratorium yang kondisinya rapi, bisa diprediksi. Tapi begitu mobilnya dites di jalan raya, di dunia nyata yang kondisinya acak, berantakan, ya langsung ketahuan belangnya. Tes standar yang gampang ditebak itu justru malah kayak ngundang orang buat manipulasi gitu. Waduh, jadi agak pesimis juga ya dengernya. Kalau target simpel diakali, yang kompleks juga diakali. Terus gimana dong cara nilai kinerja yang benar? Ada solusi nggak di buku ini? Ada harapan kok. Harvard ngusulin pendekatan yang dia sebut itu audit gaya tim SWOT. Idenya gini, tetapkan dulu tujuan umumnya yang luas. Misalnya meningkatkan kesehatan masyarakat atau memberi pendidikan berkualitas. Nah, abis itu, lakukan pemeriksaan atau audit yang mendadak dan mendalam. Tapi fokusnya ke beberapa aspek spesifik secara acak. Nggak semuanya diperiksa barengan, kuncinya itu di ketidakpastiannya. Karena orang atau institusi itu nggak tahu aspek mana yang bakal diperiksa secara detail kali ini, ya mereka jadi terdorong untuk jaga kualitas di semua lini. Nggak cuma fokus di metrik yang itu-itu aja, yang biasa diukur. Oh, menarik. Jadi ketidakpastiannya itu yang jadi senjata ya. Biar nggak bisa ditebak, nggak bisa dimanipulasi. Mirip kayak tes dunia nyata yang akhirnya bikin VW ketahuan itu tadi. Bukan tes standar yang polanya udah kebaca. Benar sekali. Ini memaksa fokusnya kembali ke tujuan yang sebenarnya, bukan cuma sekedar centang kotak atau memenuhi angka target. Walaupun ya, sumber ini juga nyinggung sedikit sih. Kadang ada juga potensi konflik kepentingan di pihak regulatornya sendiri. Mungkin mereka lebih suka kalau laporan kelihatan rapi, angkanya bagus, daripada benar-benar nunjukin kondisi nyata yang mungkin lebih berantakan tapi jujur. Oke. Jadi ini pelajaran penting banget ya buat kita semua. Jangan gampang terbuai sama angka dan target yang kelihatannya rapi jali. Ngukur kinerja itu penting, iya, tapi maksa pakai target kaku ke realitas yang memang dasarnya kompleks dan berantakan, itu seringkali bahaya. Bukannya mencapai tujuan, malah mendorong orang buat main akal-akalan, curang, dan hasilnya malah nggak sesuai harapan. Wawasan kuncinya di sini. Target yang tampaknya logis itu justru bisa menciptakan insentif yang mendorong perilaku irasional karena fokusnya jadi sempit ke metrik, bukan ke tujuan akhir yang lebih besar. Dan ini relevan banget loh, bukan cuma buat pemerintah atau perusahaan besar aja. Coba deh Anda renungkan sejenak target-target dalam pekerjaan Anda, atau mungkin dalam kehidupan pribadi Anda sendiri. Coba tanya, apakah target itu beneran ngukur hal yang paling penting, yang esensial? Atau jangan-jangan target itu cuma mendorong Anda melakukan hal yang gampang diukur aja, tapi mungkin sambil mengorbankan hal lain yang sebenarnya lebih krusial dalam jangka panjang. Nah, iya kan? Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau ternyata target itu sebegitu mudahnya dimanipulasi, sebegitu seringnya malah bikin masalah baru, mungkin nggak sih kita seharusnya lebih fokus buat ngembangin penilaian atau judgement yang baik, kemampuan adaptasi, dan keahlian buat mecahin masalah secara langsung? Meskipun prosesnya mungkin kelihatan lebih berantakan, lebih nggak rapi gitu, daripada kita terus-terusan terpaku ngejar angka tertentu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.